Some noise if you know where that is, yeah? You know, sir? Yeah, they're from Indonesia. I can. So they smell like they're from Flushing. I understand. You, sir, you look like you colonized Indonesia at one point. To those who aren't familiar with Indonesia, so it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. This is actually true. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there, 8 to 10 years old. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf, and it's so far away. Joe Biden probably won't survive the trip. He might, but you know. I'm just saying, you know, leader of the free world, we love this person, okay? Jadi gue mau ngelanjutin audisi di Broadway Comedy Club. 2 show, 6.30, 9.30. Pecah atau tidak, gue udah nyiapin joke terbaik gue. Semoga. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for everyone. Di episode kali ini kegiatan tidak terlalu ramai. Tapi kayaknya gue udah pernah bilang sih bahwa selama periode 10,000 Hour Tour gue nggak open mic sesering yang gue butuhkan. Karena udah jadi barangnya, gue udah punya set berdurasi 1 jam, dan ini yang lagi gue bawa kemana-mana. Gue nggak ada keinginan untuk numbuhin durasinya karena nanti jadi kepanjangan show-nya. Sehingga gue nggak mesti keluar untuk open mic. Dan dengan itu gue bisa menghabiskan waktu lebih banyak sama anak-anak gue. Tapi gue tetap ada momen penting di episode kali ini. Seperti yang tadi gue bilang di opening, gue hari ini ngelanjutin audisi di Broadway Comedy Club. Nah, tapi ya gitu, highlightnya sebenarnya cuman beberapa. 1, hari Senin gue kembali keluar untuk berlari. Agak lari. Jadi kendala gue gini. Yang ngikutin vlog gue tahu kalau gue tuh rutin lari. Biasanya gue lari Senin, Selasa gue workout. Cuman body weight workout aja, kayak push up, sit up, crunches, gitu-gitu. Biar ototnya kepake, karena prinsip itu kan, you lose what you don't use. Kalau lo nggak pakai, lo akan kehilangan, baik itu otot ataupun otak. Terus Rabu break, Kamis lari, Jumat body weight workout, terus Sabtu Minggu mungkin basket atau bola kalau lagi di Jakarta ya. Nah, kegiatan itu terhambat kalau gue lagi berperjalanan jauh. Tepatnya kalau gue lagi jet lag. Gue menghindari olahraga yang terlalu berat, mungkin istilahnya, kalau gue nggak yakin sama kondisi tubuh gue. Kalau gue jet lag, gue tuh khawatir sama jantung. Kalau gue jantungnya lagi nggak gitu prima situasinya, walaupun gue juga nggak pernah benar-benar tahu ya, gue nggak nge-track apa-apa, nggak punya alat apa-apa untuk ngeraba, gue juga nggak ngecek tekanan darah ya. Maksudnya nggak ada alatnya kan, ada yang itu yang punya alatnya tuh yang biasanya alatnya ditaruh di sini terus lu gini, terus gitu ketahuan berapa tekanannya. Gue juga nggak ngecek, tapi gue waspada aja. Dan kalau gue jet lag, gue nggak lari. Makanya kalau gue ada di Jakarta misalnya, dengan durasi yang pendek, lu pasti nggak ngeliat gue lari. Kalaupun iya olahraga, biasanya setelah jeda seminggu, gue udah yakin gue nggak kenapa-kenapa, baru mungkin gue lari. Atau mungkin gue bola. Atau basket gitu misalnya. Nah kemarin, karena kondisi di Jakarta tuh gue khawatir dengan kondisi fisik gue, dan gue pernah bilang gue agak kelelahan, gue nggak lari tuh. Pas balik ke New York,
gue juga nggak bisa langsung lari karena balik lagi jet lag di New York. Jadi udah jet lag di Jakarta udah lewat tuh, terus kemudian main bola kalau lo inget tadi weekly vlog, balik ke New York jet lag lagi, jadi gue mesti nunggu lagi. Cuman akhirnya gue pikir gue mesti keluar sih untuk olahraga karena gue pernah bilang juga bahwa buat gue tuh lari itu jangkarnya gue, lari itu jangkar kedisiplinan gue. Kalau gue keluar pagi-pagi untuk lari, gue bisa bilang sama diri gue sendiri, ini yang ekstrim aja gue udah berhasil untuk disiplin. Ya masa sholat enggak, ya masa open mic enggak, ya masa nulis enggak, gitu-gitu kan. Tapi gue kehilangan itu, kehilangan jangkarnya itu. Dan tentu gue masih bisa memaksa gue untuk disiplin di hal-hal lain gitu. Cuman kehilangan jangkar tuh agak mengganggu menurut gue. Jadi waktu hari Senin, gue akhirnya keluar, tapi dari 6 kilo yang biasa gue jalanin, 3 kilonya gue jalan cepet. Terus baru di 3 kilo terakhir gue lari. Sehingga pelan-pelan lah gitu, pelan-pelan. Ini hari Senin. Gue harusnya lari, tapi gue gak gitu yakin sama kondisi fisik gue. Tapi gue mau coba untuk keluar dan olahraga. Jadi rencana gue mau coba untuk jalan mungkin sepanjang rute gue biasanya. We'll see what happens. Katanya pace gue 9 kalau jalan cepat. Atau mungkin kalau misalnya gue ngerasa jantung gue oke, gue pas arah balik gue lari. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Nggak ideal, tapi gue seneng karena gue keluar dan gue mendisiplinkan diri gue dan gue berusaha untuk olahraga. Selasa gue ngapa-ngapain di rumah aja sama anak-anak. Hari Rabu gue Mila nemenin Shira ke sekolah, jalan sampai, tapi dia jauh lebih duluan, kami di belakang. Abis itu karena udah nyampe sekolahnya Shira, di seberang tuh ada kedai kopi namanya Annie's Social. Itu kedai kopi yang oke. Mila nggak gitu cocok dengan kopi yang dekat rumah kayak Cafe Auburndale yang selalu gue samperin atau Grace Cafe dekat rumah. Nggak terlalu cocok sama itu, suka mulus-mulus katanya. Tapi yang di Annie's Social tuh kopinya oke. Jadi kami ke seberang sekolahnya Shira, nongkrong di Annie's Social yang adalah kafe yang ramah anjing. Jadi memang kafenya itu setengah area untuk orang ngobrol, setengahnya lagi kalau lo mau ngopi sambil bawa anjing. Jadi ada ruang anjing bermain. Karena memang pemiliknya juga punya anjing dan pengen nyari tempat untuk anjingnya bersosialisasi. Makanya namanya Annie's Social, itu nama anjingnya. Ada foto-foto anjing yang pernah datang ke sana. Nah ketika gue nyampe sana, Mila nge-WhatsApp Mamin, a.k.a. Ditut, a.k.a. Mbak Dita. Yang mungkin lo ingat, Mbak Dita dan Papin atau Pinot adalah tetangga jauh ya. Jadi kalau jalan kaki sih 20 menit ada tuh. 20 menit, 25 menit mungkin ya. Tapi di Annie's Social tuh cuma berapa blok dari rumahnya Mamin, terus nyamperin. Terus kami sempat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya soal green card, nanya-nanya soal pendokumenan lah untuk berada di Amerika Serikat. Ngobrolin banyak hal juga. Udah, abis itu nggak ada apa-apa lagi. Gue paling seperti biasa gue nungguin Shira pulang di Northern Boulevard di jalan raya dekat rumah. Biasanya gue nunggu di Cafe Auburndale, terus gue duduk di jendela. Jadi kalau gue ngeliat Shira jalan tuh, langsung keluar gue samperin, terus kami jalan pulang ke rumah. Nah, abis itu gue sama Mila keluar lagi untuk belanja, tapi sekalian nyumbangin baju. Jadi gue, anak-anak, Mila itu kan punya baju-baju yang gak kepake. Terus di sebuah supermarket namanya Key Foods, itu tuh ada kayak alat gitu ya untuk lu nyumbangin baju. Jadi alatnya ditarik, baju ditaruh, terus di dump gitu. Sampingnya tuh ada tempat untuk nuker botol jadi uang. Lu tau gak, botol plastik ditaruh ke lubangnya gitu, nanti lu dapat duit. Di Amerika Serikat lu sering tuh ngeliat biasanya nini sama aki-aki Asia yang bawa kantong gede banget, terus kaleng, bukan kaleng ya, botol-botol plastik, kadang-kadang dia pakai kereta gitu. Itu tuh karena jadi duit, itu lumayan untuk mereka menghidupi diri mereka sendiri.
Kalau sebanyak itu lumayan. Habis dari situ terus belanja, terus pulang, terus udah deh. Nggak ada kegiatan lagi. Baru ada gue kegiatan, nah itu di hari Sabtu. Yang nonton tadi Weekly Vlog pasti ingat bahwa ada momen di mana gue audisi untuk Broadway Comedy Club. Disuruh audisi di Industry Room, itu ada kayak 20 komika, masing-masing manggung 5 menit. Terus kalau misalnya oke, lanjut ke audisi berikutnya. Nah gue lolos, disuruh manggung di hari Sabtu, di bener-bener prime time-nya mereka. Nggak prime time sih, di hari prime time, tapi jamnya gue dapat 5.30 dan 9.30. Prime time-nya justru yang di tengah tuh, ya, gue nggak ngisi di situ. Tapi gue disuruh datang, terus ya gue nggak sabar karena ini kendati pun bukan jam yang ideal ya, 5.30 dan 9.30, tapi ini tetap crowd hari Sabtu, ini penonton beneran nih. Kalau yang kemarin waktu Industry Room, itu kan bringer ya, jadi semua orang mesti bawa 5, yang akhirnya gue bawa 20 kalau lu ingat. Kalau ini tuh penonton beneran, orang beli tiket untuk nonton stand up, jadi gue gak sabar kan. Udah nih kami ngantri nunggu komika-komika lagi pada standby, terus satu persatu masuk, termasuk gue masuk dan menurut gue pecah. Somebody wants to fight me, I'd be like, I'm gonna win everything with this. That's my time, thank you very much. Give it up for your host, everybody. Pecah, dan pecahnya tuh sampai komika-komika tuh setelahnya nyamperin gue, minta Instagram gue. Lu lucu banget. Tadi ada waktu itu ada satu cewek, gue lupa namanya siapa ya, Krista kali ya, lupa gue, kayaknya Krista namanya. Dia tuh keturunan Filipina, jadi waktu gue bilang dia kulit hitam Filipina, waktu gue bilang gue dari Indonesia, dia langsung ngajak gue ngobrol, terus minta Instagram gue, terus dia nanya, lu tuh udah berapa lama sih stand up? Gue bilang di New York sih gue 2 tahunan lebih gitu. Terus di Indonesia lo stand up? Oh iya, gue stand up dari tahun 2010. Bilang, pantesan lu kelihatan kayak udah profesional di atas panggung. Dan memang yang lain tuh memang kelihatan kayak masih canggung gitu, masih ragu gitu, masih nggak ngeliat ke penonton. Dari sisi itu mungkin gue lebih matang. Dan yang paling menarik adalah ada, kalau lu ingat yang waktu di Industry Room yang gue datang bawa 20 orang, itu tuh ada ibu dan anaknya yang pengen nonton tapi salah ruang. Kalau inget. Nah mereka akhirnya kemarin datang. Kalau inget mereka bulan lalu mau nonton tapi salah masuk ruangan. Gue bangun di bawah, audisi, mereka di situ. Hari ini datang, saya sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih ya Mas Panji ya. Happy banget. Lagi ya. Mereka kemarin datang, akhirnya nonton, dan gue senang mereka bisa ngeliat gue stand up. Abis itu ada satu lagi pasangan, mereka baru di New York 3 bulan apa 6 bulan gue lupa, terus pengen nonton gue, dan kemarin mereka nonton dan mereka akhirnya happy. Udah nih selesai manggung, baru manggung lagi kan 9.30 nih, jadi gue nyari kedai kopi, ngecas handphone gue sambil ngelihat set gue mau ganti set karena yang malam mungkin beda gitu ya dari yang 5.30, tipikal orang yang nonton stand up 5.30 dan 9.30 rasa-rasa itu kayak beda walaupun di venue yang sama. Jadi gue coba siapin set yang rada beda, openingnya doang aja yang sama. Dan benar, waktu gue manggung di situ, crowdnya juga beda banget dan itu juga pecah banget. Yang ini ekstrim banget sampai ngejerit-ngejerit. I mean, what is big energy for? The energy, man. Are you familiar with the energy of big dicks? Really? Because I don't think he has it. It is a comedy show. No, listen, right? Because I know BDE. I know energy. Listen, I know chemical energy. I know nuclear energy. I know mechanical energy, right? So we use this energy so stuff can work, but what do we use big dick energy for? Can you turn up the heat with it? Yes. Can you be like, yo, Tyrone, it's a little bit cold, say no more. I am stupid, I understand. The problem... Nanti lu nonton deh. Sampai orang-orang teriak, wow,
gitu sampai bener-bener ngejerit gue. Happy banget sih, happy banget. Itu selesai, gue pulang dengan hati bahagia, walaupun sampai dengan sekarang gue nggak dengar kelanjutannya, nggak ada kabar apa-apa. Jadi nggak tahu deh, gimana ya? Gue sih ngerasa oke. Komika ngerasa oke. Hostnya bilang gue bagus. Yang waktu yang pertama dia bilang, hey, I really love your set, katanya kayak gitu. Wah, thank you. Ya, kan gue pernah bilang ya, kalau di New York itu nggak usah pamrih deh gitu. Jadi kayak, yaudah, lu kesana untuk stand up, pecah emang adalah kewajiban lu. Besok cari panggung lain lagi aja. Terus aja put your head down, putting in the work, believing in the process, and things will eventually come your way. Jadi ya udah, gue mah lanjutin 10,000 hour tour gue aja di tahun berikutnya. Di minggu berikutnya. Karena di episode minggu depan lo akan nonton gue waktu gue bawa 10,000 hour di New York City. Itu ceritanya drama lagi. Udah, hari Sabtu gue juga di rumah. Hari Minggu, nah ini lucu nih. Karena ada Idul Adha ya. Idul Adha itu Senin harusnya. Tapi gue diajak sama Mbak Irma. Sebenarnya Mila sih tepatnya, Mila diajak Mbak Irma. Jadi yang kenal Mbak Irma duluan juga Mila ya. Mila kenalan sama Mbak Irma. Mbak Irma ini ngajak sholat Idul Adha. Terus mungkin karena biasanya cuman berdua sama anaknya, Angan, karena suaminya, Khalil efek rumah kaca, itu lagi di Indonesia untuk nyangkul. Persis seperti saya juga kelakuannya, nyangkulnya di Indonesia, di investnya di Amerika Serikat. Gua masih suka ngeliat di kolom komentar, si Panji nyari duit di Indonesia, terus, gimana sih cara nyari duitnya di Indonesia, terus dipakai di Amerika gitu. Terus mereka ngomong itu seakan-akan itu hal yang memalukan. Gue bingung deh. Besar kemungkinan sih mereka nggak punya pengalaman merantau ya. Mungkin. Karena kan jawabannya sederhana ya. Di Indonesia karir gue udah jadi. Di Amerika karirnya masih butuh investasi. Dana investasinya datangnya dari Indonesia gitu. Kalau misalkan gua atau lu atau Radit bahkan datang ke New York, lalu hanya mau hidup dengan uang yang dihasilkan di New York, ya nggak jadi apa-apa. Apapun bidang karirnya, lu adalah kepala cabang bank Mandiri gitu misalnya, di Jakarta, di Tamrin gitu misalnya. Ketika lu pindah ke New York, jabatan lu walaupun gue minta maaf ya, sayang sekali itu tidak dianggap. Karena kan puncak gunung Indonesia tuh kaki gunungnya Amerika kan. Jadi ketika kita bilang, gue tuh ini loh di Indonesia, terus mereka bilang, ya kan itu di Indonesia. Di sini kan lu harus mulai dari awal. Sehingga ketika dia datang ke Amerika Serikat, dia mulai dari awal, nggak ada duitnya itu. Nggak ada. Dia mau hidup dari situ nggak bisa. Maka siapapun itu, mau Panji, mau Raditya Dika, mau Agnes Monica, mau Rich Brian, itu di awal karirnya, dia butuh invest di karir yang lagi dia bangun. Sesuatu yang juga gue lakukan sebelumnya waktu gue di Indonesia. Untuk gue bisa berkarir stand up comedy di Indonesia, kan hasil dari gue kerja di TV gitu. Di TV gue udah stripping setiap hari dan segala macemnya. Ada duit kan nih, duitnya dipakai. Ketika gue tinggal di industri TV untuk fokus di stand up, duitnya datang dari situ. Nah ini banyak orang yang ngomong tuh seakan-akan itu salah. Itu orang pasti kalau misalnya merantau mati tuh. Tapi deh, iya, Khalil lagi di Jakarta nyangkul barang efek rumah kaca. Terus karena mungkin karena mereka cuma berdua, terus ngajak Mila. Terus ya udah, akhirnya gua, Mila, Dipo Shira, Mbak Irma sama Angan sholat Id bareng di hari Minggunya, tapi di masjid namanya, gue lupa deh, ada rekamannya. Namanya siapa ya? Siapa Jamaluddin? Said Jamaluddin apa? Siapa Jamaluddin?
Itu adalah komunitas Islam Afghanistan. Gokil. Pengalaman. Sholatnya agak beda dikit. Terus masjidnya bagus, masjidnya bersih. Terus kami sholat Id di situ. Dan menurut gue ini lucu ya. Kelar sholat Id itu ada makan-makan di luar masjid. Jadi mereka udah siapin, ada meja, ada kopi, ada teh, dan ada Dunkin Donut. Lucu nggak? Lucu. Satu lucu karena makan donat aja, kita makan pastry, makan donat habis kelar sholat Id gitu. Tapi lebih lucu lagi karena kalau lu Google Dunkin Donut itu diboykot karena pro Israel. Mungkin mereka nggak terlalu peduli kali ya si komunitas Muslim Afghanistan ini. Lucu banget kata gue. Di sana mah bukan hanya nggak diboykot, dibawa ke masjid. Terus sudah kelar dari situ. Namanya juga Idul Adha ya, jadi kami makan daging deh setelahnya, makan korbek. Habis itu udah selesai. Itulah kegiatan di minggu tersebut. Nah, harapan gua adalah ada kabar dari Broadway Comedy Club. Sekali lagi sampai sekarang gua nggak dapat kabar apa-apa. Apapun kabarnya gua akan dengan senang hati. Tapi kalaupun tidak, ya udah nyangkul lagi aja. Nah, minggu depan kalau lu ngikutin karir gue selama ini ketika di New York, jangan ketinggalan episode minggu depan. Episode minggu depan gue pengen ngomongin soal... Episode minggu depan banyak yang seru sih. Gue ulang tahun, terus sempet jalan-jalan sama Mila dan anak-anak. Di hari Senin kan soalnya libur Idul Adha kan. Ada jalan-jalan sama mereka. Hari Selasanya gue ulang tahun. Jadi ada perayaan ulang tahunnya. Tapi 10,000 Hour New York-nya itu ceritanya gue sih nggak pengen terjadi lagi ya. Abis itu malamnya menyenangkan, malam di hari ulang tahun tersebut setelah show itu menyenangkan karena nongkrong sama teman-teman orang Indonesia di situ. Besoknya gue langsung terbang ke Jakarta dan inilah kenapa gue rekam ini di rumah. Nah, ketika nyampe Jakarta, kegiatan juga seru. Jadi ditunggu aja kisah apa yang gue punya di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.